Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas waktunya untuk bisa saya wawancarai hari ini tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Mungkin di sini Ibu sudah sebagai kepala sekolah, sebagai ketua KKG, dan banyak lagi aktivitas yang Ibu lakukan. Mungkin Ibu sudah sering mendapatkan kasus-kasus, ya Bu. Iya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang Ibu dapati tersebut, apakah termasuk ke dalam dilema etika atau masuk ke dalam bujukan moral? Oke. Nah, sebelumnya saya menjawab ya untuk Demokrat. Di sini kalau tentang kasus, tentunya banyak kasus yang dihadapi, terutama antara guru dan siswa. Ya, guru dan siswa yang selalu terdapat kasus seperti itu. Kalau guru dan guru itu ya tidak ada, ya minim atau kecil kemungkinan terjadi. Antara guru dan kepala sekolah juga biasanya juga kecil, tapi antara guru dengan siswa itu banyak kasus yang terdapat. Artinya seperti ini, seperti kasus kalau guru dan siswa itu biasanya gurunya yang mau diikuti, ya mau diikuti maunya, betul tidak? Iya, artinya berperan penting itu guru di situ. Nah, di sini kesalahan guru harusnya melihat dari siswa yang misalnya kasusnya ada siswa yang berkelahi, misalnya kan. Nah, itu kita harus interogasi dulu siswa, berikan pemahaman, interview satu-satu, di mana letak titik kesalahannya. Kemudian kita juga jangan mengambil keputusan seperti saya, tidak boleh misalnya saya guru di kelas 1, saya tidak mau juga mengambil satu pihak ya antara siswa si A dan siswa si B. Makanya biasa saya interview dulu dua anaknya, ya kedua anak ini, siswa ini. Kemudian setelah itu saya memanggil orang tua. Tapi sebelum memanggil orang tua, saya lapor dulu ke pimpinan kepala sekolah, misalnya seperti itu. Nah, di sini antara kepala sekolah, guru dan orang tua siswa ini harus harus sinergi, berjalan, berkolaborasi untuk menyelesaikan keputusan. Nah, di mana keputusan misalnya siswa berkelahi ya, misalnya siswa berkelahi. Di sini kita menempatkan tadi adik bilang dilema etika atau bujukan moral. Nah, kita tahu sendiri apa itu dilema etika, tentunya benar melawan benar, ya salah melawan salah. Misalnya ada siswa yang berkelahi dikarenakan misalnya ya, satu siswa itu mau meminjam pulpen atau apakah penghapus sama temannya, ya tentunya dia benar, dia merasa dirinya benar bahwa saya ini membutuhkan, jadi saya meminjam. Nah, terus letaknya lagi yang si B misalnya ya, yang si B lagi siswa si B mau meminjam, tapi ini milik saya, iya benar. Nah, jadi antara benar dengan benar, tapi di sini kira-kira ada yang kesalahpahaman antara yang mau meminjam dengan yang dipinjam, tidak kolaborasi, ya jadi sama-sama mempertahankan dirinya. Jadi benar melawan benar itu bisa terjadi, jadi ambil keputusan. Tapi kalau tidak bisa diselesaikan secara pribadi, panggil kepala sekolah, kalau bisa ya gurunya sendiri yang menyelesaikan itu, ya itu. Tapi semacam ini namanya bujukan moral, karena antara benar dengan salah, karena kok minta pinjam tapi tidak beretiket, ya seperti itu. Terus kalau dibilang benar dengan benar,
dilema etikanya, ada kasus biasa antara kepala sekolah dengan guru, itu yang kemungkinan kecil terjadi ya. Misalnya ada tugas ya, kepala sekolah memberikan tugas ke guru, sementara gurunya juga tiba-tiba ada dadakan ya, ada dadakan meninggal misalnya keluarganya, kan benar melawan benar, itu namanya dilema etika. Jadi cara mengambil keputusan, kita sebagai kepala sekolah itu harus melihat dulu keputusan dengan prinsip yang harus kita ambil, bagaimana paradigma 4 paradigma dan 9 langkah keputusan itu harus saya timbang baik-baik dulu, seperti itu. Jadi mungkin harus ada kolaborasi dengan guru, pengambilan keputusannya berkolaborasi dengan guru, misalnya kalau sudah melayat bisa kembali ke sekolah menjalankan tugasnya, seperti itu. Jadi kalau seperti yang tadi Ibu sampaikan, kalau misalnya ada dua keputusan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan, bagaimana Ibu menjalankannya, menjalankan proses penyelesaiannya di sekolah? Di sekolah, iya betul. Caranya, prosesnya, penyelesaiannya tentunya kita berhadapan dengan guru tersebut ya, dilema etikanya berhadapan dengan guru tersebut. Tapi kan ini tiba-tiba dadakan, sebenarnya dia mau datang ke sekolah, bantu sekolah, sangat apresiasi, tapi karena kabar berita duka yang tiba-tiba, makanya dia bisa menelpon, mengambil keputusan. Nah itu prosesnya, cara saya mengambil keputusan dengan cara menelpon, memberitahukan dengan konfirmasi yang baik, yang tenang, karena saya sebagai kepala sekolah juga tidak mungkin mau bertindak sewenang-wenang sementara orang lagi berduka. Jadi prosesnya langsung telepon saja dan menentukan nilai yang lebih baik, karena kebetulan juga misalnya tugas yang harus diselesaikan di sekolah itu lebih berat begitu, jadi sama-sama. Jadi itu tadi langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan, khususnya di kasus dilema etika. Terus hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah, bisa Ibu? Pengambilan keputusan? Iya, yang selama ini Ibu anggap efektif, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif ketika mengambil keputusan, khususnya pada kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif yang saya biasa lakukan ya, ketika benar dan benar itu, hal yang efektif itu berkomunikasi dengan baik, berkolaborasi dengan baik, berkomunikasi. Yang terpenting itu abad 21 itu 4C itu harus saya tingkatkan ke guru saya, seperti itu. Dalam mengambil keputusan, khususnya pada kasus dilema etika, apakah ada tantangan khusus yang pernah Ibu hadapi atau yang sering Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang terjadi di sekolah? Ya, kalau dibilang tantangan, pasti ada tantangan ya, antara guru dan kepala sekolah dengan kejadian yang pasti memegang teguh pendiriannya, saya benar. Guru juga bilang saya juga benar. Tapi ketika salah satu pengambilan keputusan, misalnya kepala sekolah ya, kepala sekolah itu harus bijak mengambil keputusan ya. Di situ yang harus kita perhatikan. Bila mana sama-sama benar, terus kepentingan orang lain itu kita juga harus melihat sikon, dia lebih benar. Jadi pengambilan keputusannya itu kita harus sadar diri, seperti itu. Terus untuk pengambilan keputusan dalam penyelesaian masalah itu sendiri, apakah Ibu memiliki tatkala atau waktu tertentu dalam penyelesaiannya, ataukah langsung diselesaikan pada saat kasus dilema etika tersebut terjadi? Langsung diselesaikan. Ketika terjadi misalnya dilema buat saya karena pekerjaan tidak selesai di sekolah, sementara dia juga mempunyai kebenaran untuk berduka, jadi saya langsung selesaikan konfirmasi, misalnya lewat telepon karena tidak ada kabar. Sementara saya yang bekerja dulu sebentar, kalau dia sudah selesai melayat dan segala macam, dia kembali lagi ke kantor. Terus apakah ada seseorang
atau faktor-faktor tertentu yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus dilema etika? Ya, tentunya ada cara yang termudah ya. Cara yang termudah dan terpenting itu adanya rapat dewan guru. Ya, misalnya ada kasus, kita harus rapatkan benar-benar dengan dewan guru dalam mengambil keputusan. Kita tidak boleh berpihak dengan berpegang teguh pendirian kita bahwa kita ini benar. Ya, jadi harus dirapatkan bersama dewan guru bagaimana baiknya ke depan. Baik, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Oke, pengalaman yang bisa saya ambil selama proses dilema etika berlangsung misalnya seperti itu, ada kasus yaitu kita diajarkan bagaimana kita menempatkan posisi diri sebagai pemimpin pembelajaran seperti itu, bagaimana kita bisa bersosialisasi dengan guru, bagaimana kita bisa menghargai teman yang mempunyai pendirian teguh kebenaran juga seperti itu. Baik Bu, cukup untuk wawancara saya. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Andi Magasi, calon guru penggerak angkatan 9 dari PT SDN SD Negeri Raya 1. Kali ini saya ingin menanyakan tentang bagaimana pengambilan keputusan untuk untuk kasus dilema etika. Baik, mungkin di sekolah Bapak pernah ada kasus atau ada beberapa yang Bapak alami di sekolah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema, kasus-kasus tersebut apakah merupakan dilema etika atau didikan moral di sekolah Bapak? Baik, terima kasih. Kalau kita berbicara tentang dilema etika itu kan benar melawan benar, sementara untuk rujukan moral itu benar versus salah. Nah, jadi di dalam sekolah itu seringkali memang terjadi persoalan baik dilema etika maupun rujukan moral. Nah, disinilah pentingnya seorang pemimpin memahami dan mengetahui yang mana yang termasuk dalam kategori dilema etika, yang mana yang termasuk rujukan moral. Nah, kalau dilema etika itu kan biasanya itu melawan antara individu lawan masyarakat, individual atau versus community. Biasanya persoalan yang kita hadapi misalkan di sekolah, anak ini sebenarnya punya keterbelakangan atau dalam hal ini kurang dalam menangkap materi dari anak, tapi terkadang orang tua biasa tidak mau menerima bahwa anaknya itu kurang. Nah, perlu memang pendekatan bagaimana kita memberikan pemahaman, selain ini memberikan pemahaman kepada anak bahwa ini anak tidak bisa naik kelas, orang tuanya juga mampu menerima, dan pada akhirnya kita sama-sama belajar bahwa anak ini naik kelas karena memang ada bantuan gurunya, ada bantuan orang tuanya melalui proses belajar tadi seperti itu. Lalu jika Bapak mendapatkan kasus seperti itu, biasanya langkah-langkah apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengambil keputusan khususnya pada kasus dilema etika? Kalau biasanya saya kalau dilema etika itu, saya pertama itu memanggil guru yang bersangkutan. Jadi pertama saya membangun komunikasi, kira-kira apa yang menjadi fokus persoalan, fokus permasalahan, dan bagaimana solusinya. Misalkan tadi bahwa anak ini memiliki kekurangan, tentu saya dulu harus mengetahui kekurangannya seperti apa. Nah, setelah saya tahu kekurangannya apa, tentu saya harus memanggil orang tuanya bahwa anak ini kekurangannya seperti ini, penanganannya seperti ini, solusinya seperti ini, sehingga antara orang tua, guru, dan kepala sekolah itu memiliki pemahaman yang sama bagaimana
membangun sebuah hubungan yang baik sehingga anak-anak ini motivasinya juga bisa bangkit dalam belajar. Lalu untuk menyelesaikan masalah tersebut, apakah Bapak memiliki waktu atau jadwal tertentu, atau langsung diselesaikan pada saat itu di tempat itu, atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Terus bagaimana prosedur penyelesaiannya? Ya, betul. Kalau persoalan waktu itu tergantung, kita lihat masalahnya dulu. Misalkan kalau di dalam kelas ada anak yang berkelahi misalkan, nah tentu harus diselesaikan pada saat itu. Kenapa? Jangan sampai keluar dari sekolah nah lanjut di permusuhan atau perkelahian itu. Jadi harus memang diselesaikan itu. Nah, persoalan yang membutuhkan waktu lama itu adalah ketika persoalan itu juga menyangkut tentang persoalan tentang keluarga atau orang tua, itu memang perlu dipanggil semua dari pihak ibu atau orang tuanya untuk menyelesaikan itu. Nah, jadi persoalan apakah dia harus diselesaikan atau tidak itu tergantung dari masalah itu. Kalau persoalannya itu dalam skala tingkat sekolah atau kelas, itu memang harus diselesaikan di kelas itu dan pada saat itu juga. Terus ada tidak seseorang atau faktor-faktor tertentu yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian kasus dilema etika? Oh iya, biasanya saya minta tolong itu kepada guru yang lebih senior di sekolah, yang dikuatkan, yang dipercayakan, atau kita meminta pertimbangan di pengawas atau komite sekolah. Nah, kenapa kita harus meminta juga pengawas? Karena dia juga sebagai atasan kita, kalau kita sebagai kepala sekolah meminta pertimbangannya. Ketika ada kebijakan seperti ini, maka kita juga meminta juga masukan dari kepala sekolah, dari pengawas itu, bahwa apa yang kita lakukan ini benar. Dari semua hal tersebut, pembelajaran apa yang bisa saya ambil dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan kasus dilema etika? Kalau pengalaman berbicara pengalaman, bahwa pada saat kita bersinggungan tentang dilema etika, maka pasti itu ujung-ujungnya bagaimana outputnya itu bagus. Nah, jadi lihat dulu persoalan dulu. Ketika misalkan anak tersebut atau orang tuanya tidak menerima anaknya mau naik kelas atau tinggal kelas, kita harus juga membangun komunikasi dan memberikan garansi bahwa anak ini bisa naik kelas dengan catatan misalkan harus pintar membaca, diberikan waktu. Meskipun orang tua ini punya andil besar dalam memberikan bantuan kepada sekolah, tapi harus ada komunikasi yang terjalin, yang terbangun antara orang tua dan sekolah dia. Terima kasih Pak atas waktunya untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.